mobil listrik itu tidak ramah lingkungan. Hari ini aku mau bahas kontroversi di balik mobil listrik. Sebenarnya seberapa ramah lingkungan sih mobil listrik? Tapi sebelum mulai, channel ini bukan channel review mobil ya, atau channel otomotif seperti Fitra Eri. Halo semuanya, selamat datang. Tapi yang pengen aku kupas tuntas adalah seberapa clean mobil listrik dan apakah benar seramah lingkungan itu yang sudah diklaim oleh banyak petinggi di dunia. I'm a big fan of electric cars. There is a clear path to a sustainable energy. I think it's extremely important that we have sustainable transport and sustainable energy production. Karena sebenarnya sekarang tuh punya mobil listrik lagi tren banget gak sih? Gak hanya kamu kalau tinggal di Jakarta itu bisa gak kena ganjil genap, gak perlu lagi ke SPBU buat ngantri isi bensin, dan harganya juga banyak yang terjangkau. Apalagi insentif yang sudah diberikan oleh pemerintah Indonesia. Brand-brand mobil listrik yang masuk ke Indonesia juga sekarang lumayan banyak. Seperti merek Ioniq dan Kona dari Hyundai, ada Wuling Cloud atau Wuling REV dari Wuling, Seal dari BYD, dan bahkan banyak mobil Eropa juga yang gak mau ketinggalan di Indonesia seperti Mercedes-Benz, BMW, Mini, dan juga Tesla. Kalau Tesla sih pelopor mobil listrik ya. Tapi di balik boomingnya mobil listrik, banyak yang berpendapat juga kalau mobil listrik ini tidak sepenuhnya ramah lingkungan. Malah jadinya bertolak belakang kan dengan klaim yang dibuat oleh institusi, organisasi, dan bisnis zaman sekarang. Tapi aku mau ngasih mini quiz deh. Coba tebak kapan mobil listrik pertama ditemukan. Apakah tahun 2000, tahun 1900-an, tahun 1800, atau tahun 1700? Jawabannya bakal aku spill beberapa saat lagi. Oke, mari kita balik ke abad 20-an. Yang dimana mode transportasi umumnya masih kebanyakan menggunakan kuda. Hanya setelah itu ditemukanlah mobil bertenaga listrik. Loh, kok mobil bertenaga listrik duluan ya yang ditemukan? Bukannya harusnya mobil bensin dulu? Awalnya aku juga mikir gitu. Tapi ternyata lebih duluan mobil listrik. Kaget gak sih? Oke, balik lagi ke kuis tadi. Kapan mobil listrik ditemukan? Jawabannya adalah di tahun 1800-an. Berarti mobil listrik ini udah lumayan lama dong. Walaupun gak secanggih sekarang teknologinya. Faktanya, sepertiga dari seluruh kendaraan di Amerika Serikat pada tahun 1900 sampai 1912 ditenagai oleh listrik. Menarik banget bukan? Sejak saat itu mobil listrik sudah tidak terlalu kedengeran lagi, hanya ketika NASA mengirim astronotnya dan menggunakan mobil listrik untuk menggerakkan rovernya di bulan. Hanya pada tahun 1973, terobosan besar terjadi ketika ahli kimia berasal dari Inggris, M. Stanley Whittingham, menciptakan lithium-ion battery yang pertama di dunia. Ini aku ada data menarik yang kalian bisa lihat di sini dari tahun 2023 yang dikeluarkan oleh PwC terhadap persepsi orang Indonesia ketika ditanyakan kenapa mereka memilih untuk beralih ke mobil listrik. Dan berdasarkan chart tersebut, bisa dilihat kalau alasan pertama kenapa orang consider untuk berganti ke mobil listrik adalah karena mobil listrik lebih ramah lingkungan. Tapi apakah ini sepenuhnya benar? Coba dong jelasin komposisi mobil listrik. Jadi pada umumnya komposisi mobil listrik itu terdiri dari 4 bagian besar, which is Vehicle Control Unit atau VCU, Drive Unit, motor, baterai, dan inverter. Di dalam VCU itu isinya adalah modul-modul yang mengatur komponen-komponen di dalam mobil listrik yang lainnya seperti Battery Management System, BMS atau Onboard Charger, OBC, dan juga ada Auxiliary Power Control buat cooling sistemnya. Juga biasanya ada High Voltage Junction Box. Di dalam inverter itu, inverter gunanya adalah dia ngubah dari DC ke AC buat macam-macam aksesori mobil, which is radio, lampu. Dan ada drive unit, which is motor. Biasa ada motor AC atau motor DC. Motor itu mengubah energi listrik dari baterai ke energi mekanik menggerakkan roda. Nah, motor listrik itu terhubung langsung ke roda dan melalui poros penggeraknya. Jadi nggak perlu transmisi kayak mobil-mobil konvensional biasanya. Dan itu yang memungkinkan akselerasi yang mulus dan langsung. Dan yang terakhir adalah baterai. Baterai itu sumber energi untuk motor dan komponen-komponen lainnya di mobil EV. Biasanya itu lithium ion cell dan juga ada nikel biasanya. Baterai ini menyimpan energi listrik yang dibutuhkan untuk menggerakkan kendaraan. Kendaraan listrik modern memiliki BMS juga buat mengatur baterai sel-sel yang ada di dalam baterainya. Ya, sekian.
Walaupun komposisi dari mobil listrik inovatif dan juga kompleks, terdapat sisi gelapnya dari mobil listrik. Produksi litium bahkan telah meningkat secara drastis dengan produksi global mencapai 100.000 ton untuk pertama kalinya pada tahun 2021. Peningkatan ini adalah 4 kali lipat dari tahun 2010. Ekstraksi litium terutama, litium juga diekstraksi dari air garam dan endapan batuan keras. Begitu juga dengan kobalt, sekitar 60% dari cadangan kobalt di dunia bisa ditemukan di Republik Demokratik Kongo. Dan penambangan di wilayah ini, karena banyaknya rainforest di daerah tersebut, dapat mengancam lingkungan hidup. Pembuangan baterai listrik juga saat ini merupakan sebuah tantangan, karena saat ini belum ada fasilitas yang dapat mendaur ulang baterai mobil listrik dalam skala yang besar. Jadi, meskipun mobil listrik dibilang lebih baik dibandingkan dengan mobil bensin, tetapi tidak sepenuhnya baik juga untuk lingkungan hidup. Ada beberapa masalah lingkungan dan juga hak asasi manusia dalam pertambangan yang adalah isu yang harus benar-benar diperhatikan. Apalagi juga penanganan baterai mobil listrik yang sudah tidak terpakai. Walaupun seperti itu, kalau dibandingkan dengan mobil bensin, polusi dan kerusakan lingkungan yang dihasilkan oleh mobil bensin juga nggak kalah banyaknya. Kalian tahu nggak, mobil pribadi itu bertanggung jawab atas 25% dari penggunaan minyak di seluruh dunia dan menghasilkan sekitar 10% dari karbon dioksida dalam skala global. Kita semua perlu menurunkan emisi CO2 dan salah satunya untuk menurunkan emisi CO2 adalah untuk beralih dari mobil bensin ke mobil listrik, karena kendaraan listrik sama sekali tidak mengeluarkan CO2 yang tidak akan berpengaruh kepada atmosfer kita atau polusi udara. Selain itu, dengan mempunyai mobil listrik, kamu pasti akan jadi lebih menghemat biaya. Coba kita lihat simulasi biaya antara mobil listrik dan mobil bensin yang satu ini. Contohnya, untuk mobil bensin, kita simulasikan memiliki konsumsi BBM 1:12. Kemudian, untuk jenis BBM yang digunakan merupakan Pertalite RON 90 seharga 10.000 kira-kira per liter. Jarak tempuh harian sekitar 50 kilo dan pemakaian mobil dalam sebulan selama 20 hari. Dari hasil perhitungan EV Calculator, dalam satu hari setidaknya biaya bensin yang keluar adalah 41.000. Maka dalam sebulan, pengeluaran untuk bensin sebesar 833.000. Nah, bagaimana dengan mobil listrik? Contohnya mobil listrik long range yang mempunyai jarak 26,7 kWh dan dengan daya listrik di rumah 2200 VA mempunyai harga kWh sekitar 1.445.000. Dengan jarak tempuh harian 50 kilo dan digunakan 20 hari per bulan, maka biaya yang dikeluarkan untuk listrik itu hanya sekitar Rp6.430. Sementara secara bulanan harganya menjadi 128.600. Bedanya jauh kan? Apalagi pengguna bisa hemat hingga 80%. Harga dari mobil listrik pun sudah terjangkau, apalagi dengan merek-merek asal Tiongkok yang sudah datang ke Indonesia. Kalau menurut aku, yang perlu dikembangkan oleh Indonesia adalah infrastruktur mobil listrik. Semakin banyak kita menjual mobil listrik, semakin banyak pembeli dan juga penyetir mobil listrik, maka kita membutuhkan jalanan dan juga charging station yang cukup. Tidak hanya di kota-kota besar, tapi juga kota kecil, supaya ketika kita menggunakan mobil listrik tidak hanya disebut dengan city car, tetapi menjadi mobil yang bisa digunakan antar pulau. Jadi gimana menurut kamu? Setelah tahu semua fakta-fakta tentang mobil listrik, apakah kamu masih tertarik untuk punya mobil listrik?